Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, nama saya Dinda Maisuri, NIM 2023010213 dari kelas PAI 2G Universitas Sains Al-Quran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena alam yang terjadi berdasarkan surah Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 20, yang mana video ini saya buat karena guna memenuhi tugas ulangan akhir semester 2 mata kuliah Quran Sains Modern yang diampu oleh Bapak Dosen Dr. Haji Zainal Sukawi MA. Al-Quran adalah keajaiban abadi yang sangat luar biasa milik agama Islam, dan keajaibannya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan tidak pernah ada kontradiksi di antara keduanya. Al-Quran juga merupakan kitab yang menjelaskan dunia gaib dan dunia indera, sekaligus mengungkapkan segala sesuatu yang tersembunyi di surga atau di bumi. Sains pada hakikatnya muncul dari informasi yang dikumpulkan secara sistematis, dan kebenarannya telah diverifikasi dan dibuktikan kebenarannya dengan metode ilmiah. Orang mungkin berpikir bahwa semua lautan di bumi ini bercampur menjadi satu, garam yang sama, warna yang sama, dan cairan yang sama. Namun ternyata Allah menciptakan lautan dengan ciri khasnya masing-masing, dan airnya tidak bercampur satu sama lain. Air laut seolah dipisahkan oleh sekat, seperti yang terjadi di Selat Gibraltar. Fenomena alam yang menakjubkan terjadi di Selat Gibraltar. Selat ini merupakan pertemuan dua arus laut yang berbeda, yaitu Laut Tengah dan Atlantik. Kemudian terdapat salah satu fenomena lautan yang sangat menarik untuk dikaji, karena dua lautan yang sama-sama berbentuk air bertemu tetapi tidak saling melampaui batasnya. Seakan air tersebut terdapat dinding pemisah di antara keduanya. Salah satu pengkajian ayat-ayat Al-Quran yang berisikan tentang fenomena tersebut telah dibuktikan kebenarannya dengan ilmu pengetahuan yang terdapat dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dia memberikan dua laut tawar dan asin bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada pembatas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Kemudian kata Bahrain adalah bentuk mutasi dari kata Al-Bahar yang berarti laut. Dalam tafsir Al-Misbah, kata Bahrain diartikan sebagai sungai Efrat di Irak dan Teluk Persia di pantai Basyah. Menurut tafsir Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib mengatakan kepada Marajal Bahrain bahwa dua air laut bertemu, mengalir dan mengalir berdampingan karena sifat air yang berdekatan pada hakikatnya tidak mungkin tidak bertemu dan bercampur. Hanya saja yang Allah cegah adalah salah satu sifat dari air itu sendiri, yaitu rasa air antara asin dan tawar. Selanjutnya, Fakhruddin Al-Razi lebih spesifik lagi menjelaskan bertemunya dua lautan dapat diartikan dengan bertemunya laut dan sungai. Kedua lautan yang dimaksud adalah yang berjumlah besar dan luas, seperti yang diungkapkan dalam menjelaskan kata Azfun Furat dalam surat Al-Furqan ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi marajal bahraini hadha 'adbun furat wa hadha milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura, yang artinya dialah yang membiarkan dua laut mengalir atau berdampingan, yang ini tawar serta segar dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Kedua-duanya bukan berupa laut, tetapi yang satu laut dan yang satu lagi sungai. Batas dua laut dapat diartikan sebagai batas vertikal atau batas horizontal.
Batas dua laut bisa pula membujur secara horizontal antara laut bagian atas dan laut bagian bawah. Batas ini bisa berarti membatasi laut bagian atas yang bersuhu hangat dengan laut bagian bawah yang bersuhu rendah, atau kondisi apa saja yang membatasi antara laut bagian atas dan laut bagian bawah yang mempunyai sifat fisika dan kimia yang berbeda satu sama lain. Dari sifatnya air, dari kerapatan yang tinggi akan menuju ke daerah yang kerapatannya lebih rendah, sehingga air dari Selat Gibraltar bergerak menuju air di Samudra Atlantik. Pada kenyataannya, antara keduanya tidak tercampur, seakan ada sekat yang menjadi pembatas antara keduanya. Bahkan batas di antara keduanya dapat terlihat dengan jelas. Air dari Samudra Atlantik berwarna biru lebih cerah, sedangkan air dari Laut Tengah berwarna lebih gelap. Inilah keajaiban alam dari kuasa Allah. Tidak hanya warna air yang berbeda, ternyata air dari Laut Tengah menyusup di bawah Laut Samudra Atlantik di bawah kedalaman 1000 meter dari permukaan Samudra Atlantik. Jadi, air dari Samudra Atlantik memasuki Laut Tengah melalui Selat Gibraltar. Nah, fenomena dua lautan yang tidak tercampur di Selat Gibraltar, selat yang berada di antara benua Afrika dan benua Eropa, atau antara negara Maroko dan Spanyol, dimungkinkan terjadi salah satunya karena efek adanya tegangan permukaan zat cair. Fenomena ini adalah bukti kebenaran dari Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 20 yang perlu diteliti lebih dalam untuk mengungkap rahasia di dalamnya. Fenomena dua lautan ini terjadi karena perbedaan suhu, kadar garam, dan kerapatan airnya. Air di Laut Tengah atau Mediterania memiliki kerapatan dan kadar garam yang lebih tinggi dibandingkan air di Samudra Atlantik. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, suhu air yang berbeda, kandungan garamnya yang berbeda, juga kerapatan atau densitas air berbeda. Saat kedua badan air ini bertemu di Selat Gibraltar, sifat air di kedua laut tersebut tidak berubah. Jelas dari mana air berasal dari Atlantik dan dari mana air berasal dari Mediterania atau Laut Mediterania. Kalau dipikir-pikir secara logika, pasti bercampur. Akan tetapi sebenarnya tidak bercampur. Butuh waktu lama untuk mencampurkan kedua air laut tersebut, sehingga sifat air menyatu. Penguapan air di Laut Mediterania sangat tinggi, sedangkan air di sungai-sungai yang mengalir di Laut Mediterania banyak berkurang. Mungkin ini karena perairan Atlantik mengalir deras ke Laut Mediterania. Nah, salah satu tanda ilmiah Al-Quran adalah fenomena bertemunya dua lautan yang tidak bercampur satu sama lain karena adanya dinding pemisah. Jika Anda memikirkannya, bagaimana mungkin dua lautan tidak bercampur? Meskipun seringkali ketika dua badan air bercampur, yang satu meleleh dan bercampur dengan yang lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat banyak penulisan kata yang salah atau pengucapan kata yang salah, mohonlah dimaafkan. Terima kasih telah menonton. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.